Tambah ketemu lagi di websitenya Komat Kamit, channelnya Komat Kamit. Cukup. Hari ini kita coba resep baru ya. Ini aku juga pelajarin di sini. Ikan asin. Tahu nggak? Di sini juga ada ikan asin. Acuge namanya. Acuge. Ini ikan asin, tapi dia tidak seasin ikan yang di Indonesia. Jadi ini biasanya juga dimakan di musim panas, disajikan sama spaghetti, dicampur. Jadi bahannya itu mungkin kalau di Indonesia ini mungkin bisa ya ikan asin yang kering, mungkin direndam dulu biar dia jadi lembek. Ini soalnya ini lembek ini dia jadi lembut. Tumpah. Alamak, tumpah nih. Ini dia lembut ya, halus gitu loh. Jadi mungkin karena dia halus, dia lembek, halus itu jadi mungkin lebih mudah untuk menyerap rasa. Oke ya, karena aku juga tidak pakar, dari kesimpulan aku tuh seperti itu. Jadi mainnya itu adalah ikan asin. Kalau ini satu ini ada berapa gram ya? 42 gram ya, 42 gram ini untuk sekali makan dengan 2 orang, aku dan suamiku. Jadi kalau di Indonesia mungkin satu ikan asin kali ya. Kalau yang suka asinnya agak banyak mungkin bisa ditambah sesuai dengan selera deh. Cuma kalau saran aku agak direndam dulu biar dia jadi lebih lembut, baru dimasak. Oke? Dan yang kedua adalah olive ya. Ini olive, yes, aku biasanya tuh pakai 9 atau 10 karena memang di keluarga ini suka makan olive. Oke. Dan yang mainnya lagi selain ikan asin adalah tomat. Jadi kalau Indonesia mungkin tomat kecil-kecil ini nggak tahu ya sekarang ya ada atau enggak, cuma boleh pakai tomat besar. Dipotong aja, mungkin itu bisa dipotong kecil-kecil 10 ya, potong tengah dulu baru potong kecil-kecil sampai 10. Kalau ini aku pakainya itu 12, ini aku bagi 2, yang kecil-kecil aku pakai 12, aku bagi 2. Jadi kalau orang yang suka tomat silahkan mau banyak juga nggak apa-apa. Dan aku ini buat porsi 2 orang kira-kira di porsi di 350 sampai 400 gram. Oke, nextnya kaperi. Kemarin kita udah sempet ya kaperi pernah ada juga di Indonesia. Ini juga campurannya. Dan terakhir nanti kita pakai parsley. Oke, satu lagi aku mau kasih info yang mengenai spaghetti sebentar ya. Jadi spaghetti itu ada banyak jenis ya. Ada jenis yang bulat seperti ini. Ini ada jenis yang bulat seperti ini. Ini apa namanya apa nih ya? Rigatoni. Ada lagi yang panjang tapi dia bulat. Aku lupa namanya. Aku salah beli. Jadi beda rasa. Jadi kalau biasanya kalau orang masak spaghetti itu pakainya yang linguine. Ya, linguine. Ini pas merek yang merek aku biasa pakai itu jarang ya, nggak tahu kenapa dia suka habis. Jadi aku pakai yang ini. Cuma kalau di Indonesia, waktu di Indonesia aku suka pakai Dekeko yang linguine N7 itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dan biasanya kalau nggak salah itu masaknya 8 atau 10 menit ya. Oke, terserah kalian suka apa. Pokoknya yang dibeli itu yang linguine. Oke. Soalnya ada tipe yang seperti ini bukan linguine. Jadi dia agak nggak matching rasanya, nggak nyambung gitu dengan dia. Oke, jadi pertama-tama kita siapin dulu ya. Kita potongin dulu tomatnya. Oh iya, ada lagi bawang putih. Jadi kalau di sini
bawang putih itu untuk mengetahui apakah olive oil itu udah cukup panas untuk dimasukin tomat atau daging gitu. Cuma kalau aku setelah masuk tomat atau daging, mereka akan ambil lagi bawang putihnya, karena memang tugasnya itu hanya menginformasikan, woi ini minyaknya udah panas loh, lu udah bisa masukin barang loh gitu loh. Tapi kalau aku sayang ya, udah beli mahal-mahal, udah masukin dibuang. Kalau aku masak aja itu bawang putihnya, aku campur sama bumbu-bumbunya. Oke, kita persiapan. Cap. Oke, ini tomatnya aku potong-potong ya. Ini aku potong-potong. Oke, nextnya yang mau aku potong adalah bawang putih dulu. Bawang putih, tomat ready. Next, bawang putih. Jadi seperti aku bilang, orang di sini tuh hanya buat ini sebagai alat ya. Wey, bahannya udah bisa dimasukin loh, udah panas loh gitu. Menggunakan ini. Kalau aku ya sayang ya, udah punya mahal-mahal, barang mahal. Oke, terus ini aku pinggirin yang ikan asin tadi ya, atsuge. Ikan asinnya ini dipotong kecil-kecil. Kecil, kecil, kecil. Oke, next adalah ini. Si olive. 11, 12. Oke. Kalau tomat yang besar itu bisa 3 biji kali ya, 3 biji. Tomat Indonesia yang besar 3 biji dipotong-potong kecil-kecil. Kalau yang ini masih kebesaran sih sebenarnya, karena aku tuh malas ribet kecil-kecil. Kalau bisa sih sampai setengah-setengahnya ini. Nih ya, ini tuh sepanjang tunjuk aku nih. Jadi bisa setengah. Oke, ini juga kalau kata suamiku sih nggak usah dikeluarin bijinya, cuma kataku kayaknya lebih aduhai gitu ya, makanya tanpa biji, jadi nggak ada yang tersisa di mulut gitu. Oke. Olive, jadi ini memang banyak dimakan orang biar segar ya. Jadi rata-rata di sini untuk summer itu yang banyak itu dikonsumsi itu ya tomat ya, seger, sama si yang bikin rasa-rasa asam-asamnya ini si olive ini. Si Olivia, ponakan gue, Olivia namanya. Susah ya pakainya. Yes, keluarin aja kecil. Cing. Kadang-kadang suka latah. Yang kebuang ini malah olive-nya bukan bijinya. Amburadul memang. Sensasione gracia. Kepikiran ya, kenapa ya tiba-tiba kepikiran aku itu? Sensasione gracia, haya riba. Oh iya, aku lupa.
yang suka olive bisa ditambah ya, tambah lebih banyak juga nggak apa-apa. Iya. Oh ya teman-teman, jadi di sini tuh mereka itu sebenarnya pakai olive oil yang pedas. Cuma kalau aku tidak mempan rasa pedas di olive oil, jadi aku pakai olive oil biasa dan aku tambahin cabai. Dan cabai ini sebanyak ini nggak sepedas dengan cabai Indonesia. So banyak. Oke, kita potong-potong sampai puas makan cabai. Kalau temanku yang temanku yang di sini ngelihat yang di telinga pasti bingung nih. Gila itu cabai. Beneran. Oke. Karena pendek-pendek kita potong ujungnya aja. Oke. Simpel kan, tidak banyak. Kita mulai dengan memasak. Oke, api di kompornya udah menyala ya. Ini kompornya. Dan ini sutilku yang kebakar. Pisang ya. Lupa kalau di sutil itu dekat sini kebakar. Ini pertama-tama olive oil ya. Masukkan bawang putih. Jadi kalau orang sini ini bawang putihnya tuh yang masih berbentuk bulat ya. Jadi mereka masukinnya itu masih berbentuk yang seperti ginian bulat. Ya itu, tunggunya untuk melihat, nih udah panas udah panas lo udah bisa masukin gitu. Jadi kita kecilin dulu. Oke. Kalau aku sih ya sayang. Oke, pertama yang kita masukin adalah tomat. Kita tunggu tomatnya sampai layu. Agak layu. Spaghettinya sudah bisa direbus ya. Karena ini ikan asinnya udah cukup asin, di rebusan spagettinya jangan tambah garam. Karena biasanya aku kalau masak spaghetti itu tambah garam. Tapi karena ini udah cukup asin, tambah sedikit deh, pakai garam sedikit deh gitu. Untuk spaghetti 350 sampai 400 gram. Oke, udah bisa direbus spagettinya. Aku udah rebus, cuma nggak kelihatan di kameraku yang kecil ini. Atau memang cara ngambilnya aku tidak bagus. Tunggu ini. Oke. Aku takut jatuh tripodku. Lupa aku ada lampu. Oke, tidak terlalu mengefek ada lampunya. Oke, tunggu sampai ini layu sejenak. Kebayang ya, kok tiba-tiba kemarin gitu. Jadi bisa bersih dulu sebelum aku berangkat kerja.
terlalu kecil. Oke, ini sudah layu. Ini sudah layu, kita bisa tambahkan ikan asin. Ikan asinnya kita masukin. Tunggu sebentar, 5 menit. Baru kita masukin temannya ikan asin. Oke. Ikan asinnya sudah harum. Opla, 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 cabai lari. Masukin ini sama cabai biar cabainya nggak lari lagi. Sayang cabai gua lari. Karena di rumah tuh suka pedas, ya aku tambah aja cabenya. Jadi ini sebenarnya udah nggak rasa Itali banget karena udah campur nih pedas-pedasnya. Oh my god, sudah jam 8. Lonceng sudah bunyi jam 8. Oke, kita campur kapri. Karena suamiku suka makan kapri, jadi kita kasih banyak. Oke. Kapri udah, ini udah. Finish. Finish saudara-saudara. Jadi ini tinggal nanti kita rebusan spaghettinya sudah jadi. Tinggal kita masukin, tinggal kita gabung. Tuh, harum ikan asinnya udah.
Udah kemana-mana. Oke, nanti terakhir kita campur parsley ya. Parsley. Oke, sekarang kita tinggal nunggu mie spaghetti ya. Oke, mie-nya sudah ready ya sama spagettinya. Jadi kita matikan. Kita matikan. Jadi untuk sebelumnya itu, jadi ini kita masukin ini sedikit uangnya, jadi ya kuah mie-nya kita masuk sini. Jadi dia biar lebih ada kuahnya. Oke, baru yang ininya kita buang air spaghetti. Oke, sebentar ya. Oke, kita masukin mie-nya, masukin spagettinya. Oke, terus kita aduk sampai bumbunya semua itu kena, sampai bumbunya semuanya dapet. Baru kita masukin yang terakhir adalah parsley. Oke, udah jadi, simple kan? Semuanya nih bisa ada di Indonesia itunya, bahan-bahannya gitu. Dan terserah kita mau campur apa lagi. Sebenarnya kalau iseng mau campur pete mungkin bisa kali ya, hahaha. Tapi aku belum pernah coba sih. Oke, bentar ya, kita aduk lagi ya. Ini api untuk yang bumbunya aku udah matiin ya, karena aku takutnya nanti jadi kering. Maksudnya sorry, bukan mematikan, apinya kecil, maaf. Jadi aku matiin sekarang apinya. Oke. Ya. Dengar suara TV-nya itu. Itu. Yes, pasti. Oke, kita coba ya. Enak. Nasinya terasa, bumbunya juga oke. Oke, selamat makan. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Ciao.